الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء سيدنا ونبينا وحبيبنا المصطفى محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Jamaah salat maghrib Masjid Baitul Ghafur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selesai melaksanakan solat maghrib, kita kembali masuk dalam kajian yaitu fikih, khususnya perbandingan mazhab. Maka kita lanjut kembali kajian kita yang kemarin berkenaan dengan hal keutamaan dan kelebihan, yaitu solat fardu 5 waktu. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, miftahul jannati as-salatu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud At-Tayalisi, berasal dari hadis Jabir, dan hadis itu juga diakui oleh Imam Tirmidzi. Ucapan Nabi mengatakan bahawa miftahul jannati as-salatu, kunci surga itu adalah salat. Jadi andai kata ada orang pulang kembali kepada Allah Ta'ala tapi kemudian dia tidak salat, berarti dia tidak membawa kunci. Tidak membawa kunci berarti tidak bisa masuk ke rumah. Tidak bisa masuk ke rumah sama-sama artinya berarti tidak bisa masuk ke dalam surga. Tidak bisa masuk ke dalam surga. Wa qala ma iftaradallahu ala khalqihi ba'da tauhid ahabbu ilaihi min as-salati walau kana syai'un ahabbu ilaihi minha lata'abbada bihi malaikatuhu faminhum raki'un wa minhum sajidun wa minhum qa'imun wa qa'idun. Dalam hadis yang lain, hadis yang ke-6 ini dikatakan berasal daripada Imam Tabrani daripada hadis Jabir, sedangkan menurut Imam Hakim berasal daripada hadis Ibnu Umar, bahawa Rasulullah menyampaikan tidaklah Allah Ta'ala memfardukan ke atas makhluknya setelah perkara tauhid diwajibkan, tidak ada yang lebih dicintai kepada Allah dibandingkan perkara wajib, yaitu solat 5 waktu. Andai kata ada sesuatu yang lebih dicintai Allah dibandingkan solat 5 waktu, sungguh akan beribadah dengannya sesuatu tersebut oleh para malaikatnya Allah Ta'ala. Akan tetapi kenyataannya, faminhum raki'un, sebagian di antara para malaikat, mereka diperintahkan beribadah untuk rukuk saja kepada Allah. Wa minhum sajidun, dan di antara sebagian mereka, para malaikat Allah, diperintahkan beribadah sajidun, sujud saja kepada Allah Ta'ala. Wa minhum qa'imun, dan di antara mereka para malaikat diperintahkan Allah Ta'ala untuk beribadah qa'imun, sambil berdiri saja. Wa minhum qa'idun, dan di antara sebagian para malaikat Allah Ta'ala perintahkan untuk beribadah dalam keadaan duduk saja. Andai kata ada ibadah yang lain yang lebih utama sesudah tauhid mengucap 2 kalimat syahadat, ada ibadah yang lebih utama dibandingkan ibadah solat 5 waktu, sungguh para malaikat akan mengerjakan ibadah tersebut. Akan tetapi yang Allah perintahkan kepada para malaikat, tidak ada ibadah yang lain melainkan ibadah yang merupakan bahagian-bahagian daripada gerakan-gerakan solat. Maka di antara malaikat sejak diciptakan sampai kiamat, ada yang hanya diperintahkan rukuk saja kepada Allah. Di antara para malaikat sejak diciptakan oleh Allah Ta'ala, ada yang diperintahkan sujud saja sama Allah Ta'ala. Ada di antara para malaikat yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala sejak diciptakan hingga sampai kiamat, mereka hanya berdiri saja untuk berzikir kepada Allah dalam solatnya. Di antara para malaikat juga ada yang diperintahkan sejak diciptakan pertama kali hingga sampai datangnya hari kiamat, mereka hanya duduk saja seperti duduknya orang ketika solat.
duduk tasyahud atau duduk tawarruk. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan berkata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man taraka sholata muta'ammidan faqad kafara. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bazzar dari hadis Abi Darda dengan isnad padanya. Rasul mengatakan bahwa barang siapa yang meninggalkan solat fardu 5 waktu secara muta'ammidan, sengaja maksudnya, maka sungguh telah kafirlah dia. Siapa yang meninggalkan solat fardu 5 waktu secara sengaja dia tinggalkan, bukan karena ada unsur tidak sengaja, maka sungguh telah kafirlah dia. Tapi makna hadis sungguh kafirlah dia bukan berarti dia sudah murtad, tetapi makna sungguh kafir artinya hampir saja tercabut keimanan daripada dirinya, sama seperti tercabutnya pakaian dari badan. Jadi bukan berarti dia langsung kafir, tetapi hampir dia itu jatuh di dalam kekafiran. Sama seperti muazzin kemudian qamat, dia mengatakan qad qamatis salatu qad qamatis salat. Kalau secara translate arti harfiah, sungguh telah berdiri salat, sungguh telah berdiri salat. Qad qama, sungguh telah berdiri. Apa yang telah berdiri? As-salatu. Padahal salat belum ditegakkan. Cuma kenapa dikatakan telah berdiri? Karena hampir saja salat ini mau dikerjakan. Nah, begitu juga kata Nabi, siapa yang meninggalkan solat 5 waktu secara sengaja, maka sungguh kafirlah dia. Maknanya hampir saja keimanannya itu, yaitu keluar daripada hatinya. Jadi bisa dekat sekali dengan kekafiran orang yang sengaja meninggalkan solat 5 waktu. Wa sukutu imanihi, dan runtuhnya tiang agama atau runtuhnya tiang keimanan. Kama yuqalu, sebagaimana diucapkan oleh orang Arab, ketika ada orang yang sudah mendekati satu perkampungan, maka mereka sering mengucapkan bahwa si fulan sudah sampai ke kampung, padahal dia baru di pintu gerbang, belum masuk, tapi orang mengatakan dia sudah sampai dan sudah masuk ke dalam kampung. Jadi ucapan bahasa sungguh telah kafir itu dapat diartikan bukan murtad, tetapi dapat diartikan di sini artinya hampir saja keimanannya itu keluar daripada dadanya. Bisa jatuh kepada kufur, pada kafir. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man taraka salatan muta'ammidan faqad bari'a min dhimmati Muhammadin alaihi salam. Barang siapa yang meninggalkan salat fardu 5 waktu secara disengaja, maka sungguh telah terlepaslah oleh ia daripada tanggung jawab Nabi Muhammad alaihi salam. Maka orang yang sengaja meninggalkan salat fardu 5 waktu, secara otomatis dia tidak mendapatkan pertanggungjawaban dari Rasulullah. Maka orang seperti ini tidak pantas, tidak layak untuk mendapatkan dan memperoleh syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dan berkata oleh Imam Abu Hurairah, semoga Allah meridhai beliau, man tawadda'a fa ahsana wudu'ahu, barang siapa yang berwudu dia, kemudian dia menyempurnakan dengan sebaik-baiknya air wudunya, thumma kharaja 'amidan ila sholati, lantas kemudian dia keluar dari rumahnya atau dari mana saja dia bertempat, secara sengaja dia berangkat menuju ke tempat solat, fa innahu fi sholatin makana yu'ammidu ila sholat, maka sungguh ia berada dalam kondisi solat selama dia masih berkeinginan sengaja untuk menuju ke tempat solat. Artinya kalau sejak dari rumah kita sudah berwudu dan kita hendak pergi ke masjid untuk niat solat ke dalam masjid, maka di dalam perjalanan kita itu sudah masuk di dalam kelompok orang mengerjakan solat, meskipun belum sampai masjid dan meskipun belum mengerjakan solat. Misal ada orang yang dari rumahnya dia menuju ke masjid
kemudian niatnya untuk mengerjakan solat, maka tertabraklah dia di pertengahan jalan atau jatuh dari keretanya kemudian meninggal dunia, maka dia masuk di dalam kelompok orang yang menegakkan solat. Maka orang yang menegakkan solat berarti sudah bawa kunci untuk masuk ke dalam surga. Orang yang menegakkan solat berarti orang ini masih di dalam tanggung jawab Nabi Muhammad, masih layak untuk mendapatkan syafaat Nabi. Wa annahu yuktabu lahu bi ihda khutwataihi hasanatan, dan sungguh ia dicatat baginya tiap salah satu daripada kedua langkah kaki-kakinya tersebut, setiap langkah kaki dicatat pahala oleh Allah Ta'ala. Dan tamha anhu bil ukhra sayyi'atan, dan dihapus daripada hamba tersebut dengan telapak kaki yang satu lagi, yaitu akan dosanya. Kaki kanan melangkah diberikan pahala, kaki kiri melangkah dihapuskan dosa. Dosa semakin berkurang, pahala semakin bertambah. Jadi ini keutamaan orang yang pergi ke masjid melangkahkan kaki, maka setiap langkah kakinya itu bernilai pahala. Kalau dia naik kereta, naik Honda, berarti 2 ban. Berarti ban depan itu berpahala, ban belakang menghapus dosa. Kalau dia bawa mobil, berarti ban mobil depan berpahala, ban mobil belakang menghapus dosa. Kalau dia naik sepeda demikian juga, ban depannya itu berpahala, setiap putarannya ban belakang itu menghapus dosa. Nah, tinggal kita samakan saja dengan orang yang berjalan kaki. Nah, wa annahu fa idza sami'a ahadukum al-iqamata fala yanbaghi lahu an yata'akhkhar, maka jika telah mendengar oleh salah seorang di antara kalian akan iqamah, maka tidaklah pantas bagi orang tersebut melambatkan untuk pergi menuju tempat solat. Fa inna a'zamakum ajran, karena sungguh yang paling besar pahalanya adalah aba'adukum daran, orang yang paling jauh rumahnya daripada masjid tempat dia solat. Jadi kalau kita jauh dari masjid, pahalanya lebih besar. Ini kata siapa ini? Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Lantas sahabatnya Imam Abu Hurairah bertanya, qalu lima ya Abu Hurairah? Bertanya mereka, kenapa ya Abu Hurairah? Kok bisa orang yang paling jauh lebih besar pahalanya? Qala, maka menjawab oleh Imam Abu Hurairah, min ajli kathratil khita, dikarenakan banyaknya langkah-langkah kakinya menuju ke dalam masjid. Dibandingkan orang yang dekat masjid dengan yang jauh masjid, berapa banyak langkah kaki yang dilakukan oleh yang dekat dengan yang jauh? Tentu lebih banyak langkah kaki yang jauh. Maka orang yang jauh dia besar pahalanya melebihi pahala orang yang solat dalam masjid yang dekat dengan rumah. Sesuai usaha. Ya, semakin berat usaha, semakin besar pahala. Wa yurwa, dan diriwayatkan, inna awwala ma yunzaru fihi min amalil 'abdi yaumal qiyamati as-salatu. Dan kemudian diriwayatkan dalam hadis yang lain bahwa Rasulullah menyampaikan, sungguh bermula awal-awal yang diperhatikan, dilihat, dipandang oleh Allah Ta'ala daripada amal-amal hamba yang sudah meninggal dunia, kelak pada hari kiamat yang diperhatikan oleh Allah yang pertama sekali adalah ibadah fardu solat 5 waktu. Fa in wujidat tammatan, jika didapatkan solat yang fardu 5 waktu itu sempurna, niscaya qubilat minhu, diterimalah ibadah-ibadah solatnya, dan diterimalah semua amal-amal ibadah-ibadah selain solat. Sebaliknya, wa in wujidat naqisatan, jika ditemui di dalam buku amalnya ternyata ibadah solat 5 waktu itu banyak sekali kekurangannya, niscaya ruddat alaihi wasairu amalihi, niscaya dilemparkan kepadanya amal solatnya yang banyak kurang tersebut, dan demikian semua amal-amal ibadah soleh yang lain meski sempurna pun dicampakkan kepada orang tersebut. Artinya ana muyuh Allah Ta'ala, ana dihargai oleh Allah Ta'ala akibat dia yaitu tidak menyempurnakan ibadah fardu, yaitu solat 5 waktu.
Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ya Aba Hurairah mur ahlaka bi salati. Wahai Abu Hurairah, kata Nabi, perintahkan ahli kerabatmu untuk mengerjakan solat 5 waktu. Kenapa? Rasulullah memberikan alasan. Fa innallaha ya'tika birrizqi min haitsu la tahtasib. Karena sungguh Allah akan memberikan kepadamu rezeki dari jalan yang tidak pernah engkau duga-duga. Dari mana datang rezeki itu datang? Kau tidak akan pernah menduganya. Itu berkah engkau mengerjakan ibadah solat dan engkau perintahkan ahli keluargamu untuk menegakkan solat 5 waktu. Solat 5 waktu. Berarti orang yang menegakkan solat 5 waktu, insya-Allah rezekinya selalu cukup, meskipun tidak diduga, tidak diprediksi apakah ada rezeki hari ini, akan datang rezeki dari jalan yang tak terduga oleh hambanya. Wa qala ba'dul ulama, dan berkata oleh sebagian ulama, mithlul musalli mithlut tajir. Perumpamaan orang yang mengerjakan solat 5 waktu itu sama seperti perumpamaan seorang pedagang, yang mana tidak akan dihitung baginya adanya keuntungan sebelum dia mengembalikan, yaitu modal pokoknya. Betul tidak? Kalau pedagang kan baru dikira dia untung kalau seandainya modal sudah kembali. Tapi untung 10 juta dianggap dia udah untung, padahal modalnya 15 juta. Belum untung namanya, karena masih kurang, yaitu modal 5 juta. Orang yang sholat itu perumpamaannya seperti seorang pedagang. Tidak dikatakan dia itu mendapatkan ribah, yaitu keuntungan, hatta yakhlusa lahu ra'sul mal, sehingga baru dianggap dia mendapatkan keuntungan dalam bisnisnya, dalam pekerjaannya, bila mana dia telah mendapatkan kembali modal pokok daripada usahanya. Wa kadzalikal musalli, demikian juga sama halnya orang yang mengerjakan ibadah salat. La tuqbalu lahu nafilatun, tidak Allah terima untuknya akan solat-solat sunnahnya, hatta yu'addiyal fariidata, sehingga dia menunaikan solat fardu. Jadi kalau dia tidak solat maghrib, tapi habis solat maghrib dia solat sunnah, tapi maghrib tidak dia kerjakan. Solat sunnah maghrib, habis maghrib dia kerjakan, tapi maghrib tidak dia solat. Dia solat isya, dia tidak solat isya, tapi habis solat isya, orang selesai solat isya, solat sunnah 2 rakaat, dia tidak kerjakan solat maghrib, dia solat sunnah dia kerjakan. Orang yang mengerjakan sunnah, solat sunnah tadi, tapi solat fardu 5 waktu tidak dia kerjakan, ditolak solat sunnahnya oleh Allah. Baru diterima kapan solat sunnahnya? Sehingga ketika dia menunaikan solat fardu. Wa kana Abu Bakr radhiyallahu anhu yaqul, dan adalah sahabat tercinta Rasul Abu Bakar radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai beliau. Beliau mengatakan, idza hadaratis salatu, jika telah hadirlah oleh waktu salat, qumu ila narikum, kata Abu Bakar, maka tegaklah kalian berdiri di hadapan neraka kalian. Tegaklah kalian berdiri di hadapan neraka kalian, kata Abu Bakar. Neraka yang mana? Allati awqattumuha, neraka yang kalian hidupkan sendiri. Maka padamkanlah api neraka yang kalian hidupkan tersebut, yaitu dengan menegakkan solat 5 waktu. Jadi kata Abu Bakar, kalau datang waktu solat, berdiri seolah di hadapan kalian itu ada api neraka, kalian berada di depan jurang neraka, maka kerjakanlah solat untuk memadamkan api neraka tersebut. Jadi bayangan Abu Bakar ketika dia mengerjakan ibadah solat, dibayangkan di depannya itu sudah ada api neraka. Di depannya itu ada jurang neraka, tinggal didorong masuk, dia terbakar di dalamnya. Maka kata Abu Bakar, kalau kalian sudah membayangkan hal itu, maka kerjakanlah solat. InsyaAllah dengan solat, bayangan kalian itu api neraka bisa dipadamkan dengan, yaitu ibadah solat fardu. Jadi tadi dalam hadis itu disampaikan bahwa kalau ada amal ibadah yang lebih utama daripada tauhid, mengucapkan 2 kalimat syahadat, sungguh Allah telah perintahkan kepada para malaikatnya untuk beribadah dengan amal ibadah tersebut. Tapi faktanya, nyatanya para malaikat mereka beribadah dengan gerakan-gerakan solat. Jadi malaikat tidak sempurna solatnya, ada takbir, berdiri, kemudian ada ruku, ada i'tidal, ada sujud, ada duduk. Di antara 2 sujud,
kemudian ada tasyahud, kemudian ada tawarruk. Malaikat diperintahkan hanya potongan-potongan, bagian-bagian, gerakan-gerakan dari salat. Ada yang rukuk sampai meninggal, sampai kiamat maksudnya. Ada yang sujud mulai pertama diciptakan hingga sampai kiamat. Ada yang duduk antara dua sujud sampai kiamat. Ada yang berdiri mulai dari awal diciptakan hingga sampai kiamat. Kalau ada ibadah yang lebih sempurna daripada salat, sungguh malaikat itu akan diperintahkan dengan ibadah tersebut. Ini menandakan bahwa solat ini kenapa diperintahkan malaikat mengerjakan sejak awal diciptakan hingga sampai kiamat, menandakan solat ini adalah ibadah yang paling sempurna. Oleh karena itu, tidak ada yang lebih sempurna, tidak ada yang lebih utama dalam perkara ibadah fardu melebihi kesempurnaan dan keutamaan solat fardu 5 waktu. Solat fardu 5 waktu. Untungnya bagi umat Islam, Rasulullah diperintahkan mengerjakan semua gerakan-gerakan yang dikerjakan oleh para malaikat secara sempurna. Ada berdirinya, ada rukuknya, ada iktidalnya, ada sujudnya, ada duduk di antara dua sujudnya, ada duduk tasyahudnya, ada duduk tawarruknya. Subhanallah, semua amalan ibadah para malaikat yang hanya potong-potongan, semuanya dikomplitkan, disempurnakan oleh Allah bagi umat Islam dalam semua gerakan solat. Maka kata Rasulullah ketika beliau Isra dan Mi'raj, ketika beliau Mi'raj sampai ke langit, beliau diperlihatkan oleh Allah Ta'ala yaitu berbagai macam bentuk malaikat-malaikat. Tidak terkira kata Rasulullah jumlahnya malaikat itu, luar biasa banyaknya mereka. Di antara yang dilihat oleh Rasulullah, ada yang besar sekali sebesar langit, ada yang besar memenuhi memenuhi aras. Ada yang memikul aras kata Rasulullah. Ada macam-macam bentuk malaikat. Tapi yang dikatakan juga di situ, ada malaikat-malaikat yang cuma rukuk kata Rasulullah. Dan mereka membaca tasbih ketika kita membaca tasbih di waktu rukuk. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Cuma itu aja kerjanya. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Enggak ada berdiri, enggak ada duduk, enggak ada tidur dia. Dan dia cuma mengucapkan itu sejak pertama hingga sampai kiamat. Ada malaikat yang sujud, yang dia baca tasbih yang kita baca waktu salat. Subhana rabbiyal a'la bihamdi. Sampai kiamat itu saja dia baca, dan itu gerakan itu saja yang dia lakukan. Ada yang duduk, ada yang berdiri, sama seperti bacaan yang kita baca di dalam solat. Maka apa yang disampaikan Rasulullah itu menandakan bahwa mereka mengerjakan solat tapi potongan-potongan bagian-bagian daripada ibadah solat yang diwajibkan kepada umat Muhammad. Berarti beruntunglah umat Nabi Muhammad, mereka melakukan perbuatan ibadah yang secara sempurna, tidak sepotong-potong, yang mana amalan itu adalah amalan ibadah para malaikat. Jadi yang kita kerjakan adalah amal ibadah, perbuatan ibadah para malaikat. Berarti siapa yang menyempurnakan wudunya, kemudian menyempurnakan ibadah dan gerakan-gerakan solatnya, maka dia sama seperti melakukan perbuatannya para malaikat. Dan jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga telah menjelaskan tentang rukun-rukun salat. Dalam satu riwayat Rasul mengatakan bahwa mithlu salatil maktubati kamithlil mizan. Man aufa istaufa. Perumpamaan salat yang fardu sama seperti perumpamaan timbangan. Siapa yang menyempurnakan timbangan, Allah juga pasti akan membalas menyempurnakan timbangan orang tersebut. Artinya, kalau kita menyempurnakan sholat, balasannya juga adalah balasan sempurna. Kalau kita mengurang-urangi ibadah sholat kita, maka sama juga balasannya, yaitu diberikan kekurangan daripada amal ibadah sholat kita. Waqala Yazid Ar-Rakasi, dan berkata oleh Yazid Ar-Rakasi, kana salatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam mustawiyatan. Kata Yazid Ar-Rakasi adalah salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu